Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam komando. Saya Don Dinar, kita ketemu lagi di Komando Podcast hari ini. Dan hari ini ya kita bicara tentang sesuatu yang bermanfaat ketika ada janji sebenarnya yang kita harapkan menjadi sebuah solusi. Ketika ada janji menjadi jawaban dari banyak pertanyaan di masyarakat. Hari ini kurang lebih 17 hari lagi kita akan masuki pemilihan ya, dan siapakah yang kita pilih itu terserah Anda. Tapi yang pasti Komando Podcast hari ini mendatangkan seorang tamu kita. Dia adalah seorang pengajar S2 di Unibos ya. Bapak Dr. Hasanuddin SE MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah baik-baik. Hari ini tetap sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ya, ini topiknya adalah UKM solusi atau hanya janji. Ya. Jadi karena bidang Bapak tentang ekonomi, saya mau ajak kita compare aja pikiran dari Pak Api Rahman ya, di mana UKM ini menjadi solusi. Kenapa harus ada UKM? Ya, Api melihat bahwa ekonomi kita beberapa waktu yang lalu ini, mulai dari bulan 2 sampai sekarang, ini kita merosot turun ya akibat COVID-19. Ya, dan kita berharap bahwa adanya pemimpin baru, ada solusi, dan ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan rakyat. Tentu kebijakan ini adalah memperbaiki ekonomi, di mana hampir semua masyarakat merasakan dampak dari kasus COVID-19 ini. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, bahkan semakin banyak pengangguran. Munafri Arifudin dan Rahman Bando menawarkan UKM. UKM ini menarik Pak, sebab di setiap kelurahan. Menurut Bapak, apakah ini menjadi solusi kan? Ya. Silakan. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nah, ini sangat menarik daripada pertemuan kali ini, membahas tentang UKM sebagai solusi untuk menghadapi kondisi sekarang. Nah, sebelumnya itu Pak, saya luruskan dulu ya. Sekarang ini yang perlu kita garap dan kita bahas sampai menjadi variabel solusi, yaitu bukan UMKM-nya saja, tapi UMKM. UMKM, usaha kecil, mikro, kecil dan menengah. Kecil dan menengah ya. Nah, saya melihat program yang dituangkan dalam debat program kerja Pak Api maupun juga tim suksesnya itu, ini yang digemborkan sebagai solusi tentang kondisi sekarang. Nah, sebab COVID memang mendatangkan 3 penyakit. Yaitu pertama adalah isu krisis kesehatan. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Kemudian inilah krisis ini yang menjadi masalah. Akibat dua ini menjadikan kondisi daerah kita jadi tidak terarah. Nah, kenapa demikian? Karena baik di pengelola informasi maupun terdiri dari beberapa janji-janji pendahulu tidak tuntas sampai sekarang. Nah, dibesarkan dan digoyang oleh COVID sehingga terjadilah sekarang. Nah, perlu kita ketahui bahwa penyakit yang dimunculkan daripada COVID ini memang perlu cepat diantisipasi oleh beberapa kandidat. Kita kenal 4 kandidat Pak ya. Nah, setelah kita mempelajari keempat kandidat ini, baik melalui debat maupun melalui beberapa catatan-catatan di media, kita analisa dan pelajari dan memahami lebih jauh, memanglah program yang nomor 2 ini tepat sasaran. Hampir sama dengan programnya yang 02 pemilihan presiden dulu Pak Sandi. Apa itu? Oke ya. Nah, olehnya itu, solusi yang perlu dilakukan tentang ini, yaitu perlu ada regulasi kebijakan berpihak kepada UMKM ini. Nah, UMKM ini yang paling sangat merasakan situasi sekarang, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Karena kecil menengah itu memang sudah
apa sekarang? Sudah mulai bukan tutup, tapi mulai merintih dan menangis sekarang usaha besar. Iya. Yang bertahannya lebih kurang kecil itu. Nah, tepat sekali program No 02 itu bagaimana cara untuk membangkitkan semangat kembali ini usaha mikro kecil dan menengah. Iya. Nah, bagaimana cara meningkatkan itu? Ya, itulah kita harus memberi dorongan, memberikan peluang kepada akses pasar, Iya. memberikan ke depan insya Allah mudah-mudahan nomor 2 memimpin Iya. Kota Makassar ini Akan akan memberikan stimulus kepada usaha mikro dan kecil. Memang begitulah. Iya. Setelah memberikan stimulus sesuai dengan program ke depan dan ditunjang nanti oleh setelah duduk regulasi yang dikeluarkan berpihak pada mereka. Saya rasa itulah paling ampuh dalam sekarang. Iya. Dibanding yang dulu-dulu itu janjinya berpihak, realisasinya tidak. Contoh aja lah, menjanjikan, memanfaatkan, memfasilitasi tentang pemanfaatan kredit agunan kepada pengusaha kecil dan menengah. Tapi jadinya di lapangan. Begitu usaha kecil membuat permohonan pinjaman ke perbankan, ternyata dipersulit. Nah, itulah. Ya, Pak Hasanuddin, sebenarnya apa sih yang jadi masalah gitu ketika pemerintahnya udah membuat sebuah kebijakan, tetapi di bawah justru tidak mendukung program ini? Apakah kurang kurang memberi Manfaat? Ya, enggak, seperti gini. Ketika pemerintah mengambil kebijakan bahwa kita akan memperhatikan pengusaha kecil gitu, dan perbankan harusnya menyambut ini dan memberi kredit, tapi dipersulit dengan banyak hal gitu. Apa yang membuat hal ini menjadi ragu gitu, padahal ini kebijakan pemerintah? Ya, terima kasih. Memang ini menjadi penyakit memang. Ya. Pemerintah sebelumnya karena leader membuat suatu kebijakan, tetapi sosialisasi ke bawah tidak terjadi. Ya. Nah, sehingga terjadi kekecewaan masyarakat. Ya. Nah, kalau masyarakat sudah kecewa terhadap janji-janji pemerintah itu, dampaknya sangat besar sekali. Sangat besar sekali ya. Nah, inilah kita harapkan nanti nomor 2 ini ke depan nanti dikasih kepercayaan untuk 01 di Kota Makassar. Apapun yang dikomentarkan dan dijanjikan di atas harus betul-betul terrealisasi di lapangan. Caranya adalah koordinasi harus betul-betul jelas dan mudah dijalankan oleh komponen-komponen mulai dari camat, instansi terkait sampai ke RT. Karena kenapa? Kalau ini sudah satu kata, warna merah di atas, warna merah sampai ke bawah, saya rasa untuk pemerintah ke depan tidak susah lah. Tidak susah lagi ya. Jadi UKM ini menjadi sebuah solusi. Bukan hanya janji. Oke, kita kembali dan saya mengajak Pak Hasanuddin untuk melihat ya program kerja Munafri Arifudin dan Rahman Bando. Dia akan menghadirkan kurang lebih setiap kelurahan punya UKM yang bermanfaat, nanti langsung bisa dirasakan. Teknisnya seperti begini. Ketika di kelurahan itu mereka dididik, diberi pelatihan, entah itu dia perempuan, dia akan diberi pelatihan di bidang menjahit atau buat kue, laki-laki bengkel atau apa, dan setelah selesai bukan seperti dulu diberikan saja sertifikat terus silakan berusaha gitu, tapi ini justru diberi modal dalam bentuk peralatan yang akhirnya bisa langsung bekerja. Menurut Bapak efektif nggak nih? Nah, inilah yang inti daripada program yang dituangkan nanti nomor 2 bila dikasih kepercayaan untuk jangan membuat program seperti kapal berlabuh di dermaga setelah bongkar barang pergi. Jangan begitu. Yang seperti itu ya. Nah, solusi sebaiknya program yang dijanjikan di program oleh 02 itu tepat sekali. Cuma masukan saya adalah bila nanti memberikan
pendampingan, pembinaan dan pengarahan kepada UMKM, jangan hanya sekedar memberikan stimulus permodalan, tetapi harus mengikuti. Setelah dilakukan pelatihan, diberikanlah suatu permodalan, kemudian dibina secara intensifikasi berjenjang, kemudian melibatkan instansi terkait atau SKPD-nya yang ada hubungannya itu betul-betul jangan hanya di belakang meja, harus betul-betul monitoring, evaluasi dan pendampingan di lapangan. Supaya jangan putus program di atas dibawa macet. Saya setuju sekali. Program dituangkan dalam 5 tahun ke depan 02 tepat sekali sebagai solusi terhadap kondisi sekarang, kondisi COVID-19. Karena itu COVID-19 yang ditemukan penyakit yang ditemukan sangat kronis sekarang oleh COVID itu adalah PHK, pengangguran di mana-mana, pengurangan karyawan, kejahatan di mana-mana. Muncul penyakit yang paling ngeri sekarang, Pak, yaitu kemiskinan. Kalau kemiskinan merajalela di mana-mana, pasti kejahatan akan timbul sekali. Nah, inilah program 02 tepat sekali memberikan stimulus, pembinaan, pengarahan secara berkelanjutan. Begitu ada stimulus di drop ke level UMKM, diikuti sampai dia berkembang. Bukan saja produksinya, tetapi didampingi pemasarannya. Nah, saya rasa ini 01 satu persis dia adalah selaku pelaku bisnis. Dia tahu persis. Dan pasangan ini tepat sekali yang nomor 2 ini. Nomor 2 ada hal birokrat tentang perizinan bisnis. Sedangkan 01 adalah eksekusi daripada hasil produksi masuk ke marketing. Itu rohnya itu dunia UMKM. Jadi kita bisa katakan bahwa yang ditawarkan oleh Pak Api dan Rahman ini adalah solusi. Tepat sekali. Solusi, bahkan kita berharap bahwa janji-janji dia ini akan bisa ditepati, diikuti dengan regulasi dan kebijakan, di mana masyarakat yang nantinya mendapatkan hasilnya juga menyadari bahwa inilah hasil yang dijanjikan sama 02. Betul sekali. Kalau saya ajak Pak Sanudin untuk compare yang akan datang dengan sekarang, gimana tuh, Pak? Nah, untuk melihat ke sekarang, Pak. Karena itu memprediksi ke depan harus kita melihat kondisi sekarang. Nah, caranya untuk memprediksi ke depan adalah ada 3 faktor kita harus gali. Yang pertama adalah potensi Kota Makassar ini apa? Kita kenali dulu kota kita. Kenali dulu potensi. Saya rasa di muka mata kita udah jelas. Perekonomian Indonesia Makassar luar biasa. Cuma dia dulu tidak terarah karena kepentingan yang banyak. Nah, setelah potensi kita kaitkan SDM yang ada sekarang. Apa yang dibutuhkan potensi, itulah kita kembangkan terhadap SDM-nya. Sesudah itu baru kita suntik teknologinya. Nah, ketiga ini faktor, kalau kita kewingkan ke depan, saya rasa luar biasa lah. Ini 02 memberikan solusi terhadap kondisi masyarakat kita sekarang. Sangat sekarang memang tepat, jadi sekali saya katakan bahwa 02 dalam programnya ini tepat sekali mengobati penyakit yang diderita sekarang masyarakat ini. Baik, untuk Anda, karena waktu kita sangat pendek sekali, Pak Sanudin. Kita hanya punya waktu durasi 15 menit, 20 menit total ya dengan opening. Tapi yang pasti bahwa kalau Munafri dan Rahman Bando bisa menjadi wali kota, ya tentu janji ini menjadi janji yang terrealisasi. Closing statement dari Pak Hasanuddin. Terima kasih, Pak. Jadi saya close, Pak, ya. Nah, saya berikan suatu amunisi untuk 02 ke depan, bahwa untuk mengoptimalkan program ke depan berpihak kepada UMKM, jangan kita bekerja satu rel. Harus kita melaksanakan kegiatan dengan sistem tim. Dan satu kata satu paham. Ya. Begitu
01 dan 2 ini membuka kunci dengan warna merah, merah semua ke bawah. Dengan sistem pendampingan terpadu. Karena itulah yang dulu-dulu. Ya. Di atas mengatakan 2, di bawah 5. Ya. Hilanglah, putuslah harapan. Apalagi dulu kebanyakan kepentingan. Ya. Bagaimanapun programnya leader di atas. Kalau kepentingan main di bawah, maka gagal segala-galanya. Nah, saya lihat programnya 002 ini luar biasa terpadu dan terencana dengan baik. Mudah-mudahan ke depan 02 akan memimpin Kota Makassar 5 tahun ke depan. Oke, terima kasih Pak Hasanuddin. Baik, Terima kasih, Pak. untuk Anda semua yang sudah menyaksikan Komando Podcast, kita akhiri perbincangan ini. Sekali lagi banyak terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita bisa ketemu dengan program dan konten yang lebih menarik. Saya Don Dinar, ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Komando. Terima kasih. Selamat.